Sekali lagi aku harus mengenakan topeng putri menjijikan ini. Suatu hari nanti, aku akan menunjukkan wajah asliku kepada semua orang. Ah, aku adalah penyihir wanita 1000 tahun dari barat. Setiap hari aku harus mengenakan topeng di depan orang, menyamar sebagai putri suku naga untuk menipu dunia. Untuk memperbudak seluruh negara ini. Dengan menggunakan sihir, aku menciptakan 4 prajurit boneka. Setiap prajurit sangat kuat. Sang pemimpin tidak hanya bisa mengendalikan petir, tetapi juga memiliki kekuatan super raja segala hal. Dia bisa mengendalikan semua benda yang mengandung logam. Begitu dia menepuk perutnya, dia bisa meluncurkan serangan gelombang suara mengerikan. Di bawah kekuasaan penyihir wanita, rakyat di sini hidup sangat menderita. Setiap bulan, mereka harus membayar banyak uang untuk menjaga nyawa mereka. Dan sumber dari semua ini, harus disebutkan adalah sejenis tumbuhan di sini. Konon di timur kuno, ada seorang naga pelindung tanah dan rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, naga pelindung telah terlelap dalam tidur nyenyak untuk terus melindungi rakyatnya saat tidur. Tanduk naganya akan tumbuh panjang ke tanah. Setiap pagi, tanah akan tumbuh sejenis rumput ajaib yang orang-orang sebut sebagai rumput dewa. Rumput dewa tidak hanya memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, tetapi juga dapat meredakan luka-luka jiwa. Setelah rumput ini dipetik oleh penduduk, keesokan harinya akan tumbuh kembali rumput baru. Penduduk setempat hidup makmur berkat menjual rumput dewa ini. Namun, seperti kesenangan yang singkat, rumput ajaib ini telah menarik perhatian penyihir wanita, pemimpin dari para penyihir jahat. Para penyihir putih di sini tidak dapat melawan. Mereka diserang oleh kelompok tersebut dengan hebat. Saat ini, naga pelindung juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, karena tanduk naganya tumbuh terlalu panjang, sehingga sementara waktu tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan rakyatnya, dia mengunci kekuatannya dalam sebuah jimat naga. Kemudian mencari kesempatan untuk menyerahkannya kepada para penyihir putih. Para penyihir putih dan penyihir jahat telah bertarung besar. Penyihir wanita menggunakan sihir hitam, menghidupkan kembali sebuah pasukan kuno, dan menggunakan tipu daya untuk mengalahkan para penyihir putih sekali lagi. Kali ini, Long Shu, pemimpin para penyihir putih tidak hanya ditangkap, tapi juga dipenjara di sebuah penjara terpencil di Rusia. Sedangkan putrinya, Cheng Lan, dipisahkan dan dipenjara di Inggris. Sejak saat itu, para penyihir jahat telah menguasai tanah subur ini untuk membuat rakyat sepenuhnya tunduk. Penyihir wanita telah menghidupkan kembali 4 prajurit boneka, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka. Dengan cara itu memperbudak rakyat lokal dan mengenakan biaya tinggi. Kemudian sekali lagi menggunakan metode pemungutan biaya perlindungan, untuk mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Untuk mengeksploitasi rakyat, penyihir wanita juga menciptakan naga palsu, yang digunakan untuk menghukum orang-orang yang setiap hari hanya dapat memetik sedikit rumput dewa. Sejak saat itu, rakyat hidup setiap hari dalam kondisi yang sangat mengerikan. 20 tahun kemudian, sipir penjara itu mengundang seorang pelukis peta. Dia menginginkan peta rinci untuk pergi ke timur. Kebetulan, Cheng Lan yang berada di dalam penjara berasal dari timur. Maka, pelukis peta itu menjamin Cheng Lan untuk keluar, agar dia bisa menjadi pemandunya. Di tengah jalan, mereka berdua dihadang oleh sekelompok perampok. Untungnya, Cheng Lan memiliki keterampilan bertarung yang tinggi. Cheng Lan mengandalkan ketangkasan tubuhnya, dan dengan cepat mengalahkan para perampok ini. Dalam pertempuran ini, dia juga secara tidak sengaja menjinakkan sebuah roh. Setelah itu, melalui berbulan-bulan menanjak dan menyusuri sungai, mereka akhirnya tiba di timur yang penuh misteri. Saat pelukis peta itu tidur, Cheng Lan memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke sebuah kota kecil. Di kepala, dia bertemu dengan sekelompok prajurit boneka dari penyihir wanita di sini. Berhenti. Setiap akhir bulan, lelaki pendek yang tidak sampai 1,6 meter ini akan membawa 4 raksasa misterius ke sini. Kemudian menggunakan kekerasan untuk memaksa rakyat menyerahkan uang perlindungan. Meskipun bisnis di sini semakin sepi, tetapi uang perlindungan semakin tinggi. Melihat itu, pemilik kedai langsung menutup pintu, berniat untuk menghindari biaya penipuan ini. Siapa sangka mereka dengan beraninya merusak pintu dan masuk. Emas di mana? Beruntung, di mana kamu menyimpan emas? Segera keluarkan emasnya. Pemilik kedai terpaksa. Dia terpaksa menyerahkan tas uangnya. Namun, di dalam tas hanya ada 1 koin yang tidak berharga, dan koin itu juga palsu. Kali ini, lelaki pendek itu benar-benar marah. Rakyat tidak ingin menyerahkan uang hasil jerih payah mereka. Salah satu dari mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri, sementara lelaki pendek itu melambat di belakang. Ternyata orang itu belum berlari jauh, sudah dihadang oleh raksasa yang memiliki kemampuan teleportasi. Uang di tubuhnya juga dirampok habis, dieksploitasi selama bertahun-tahun, membuat seorang kakek yang berdiri di samping tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Namun hanya karena beberapa kalimat itu, kakek tersebut segera ditangkap di tempat. Pada saat itu, tiba-tiba sekelompok pahlawan misterius muncul dari segala arah. Mereka memiliki keterampilan bela diri yang hebat, mengalahkan pasukan raksasa yang kecil itu dengan mudah. Saat ini, 4 raksasa itu melangkah maju, menghadapi para pahlawan, mereka jelas bukan lawan.
Terlihat salah satu raksasa melayangkan pukulan yang mengalahkan seluruh kelompok itu. Raksasa lainnya mengeluarkan listrik dari kedua tangannya, seperti dewa petir yang kembali ke dunia. Pada saat ini, Putri Chenglan sedang bersembunyi untuk mengambil tindakan. Dengan pemikiran bahwa untuk menangkap musuh, harus menangkap raja terlebih dahulu, Chenglan mengendalikan raksasa yang kecil itu, dan bertanya padanya mengapa dia mengkhianati Dewa Naga, mengkhianati tanah yang telah membesarkannya. Ternyata saat ini, seorang raksasa menepuk perutnya. Segera, serangan gelombang suara mengerikan menyebar kemana-mana. Semua orang dalam radius 500 meter kehilangan semua kemampuan bertarung mereka. Dia selalu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari kendali. Setelah melarikan diri ke istana, ia membawa semua uang yang dicuri, dan memberikannya kepada penyihir wanita, pemimpin penyihir jahat, dan memberitahu dia bahwa Putri Chenglan telah kembali. Adapun Tan Lan, dia juga tahu. Kelompok pahlawan itu sebenarnya adalah para pencari rumput dewa yang tertindas. Melihat rakyat mereka yang menderita adalah putri mereka, Chenglan saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya dengan membangkitkan naga dewa ada harapan untuk mengalahkan penyihir wanita. Namun, jimat naga untuk membangkitkan naga dewa tidak diketahui keberadaannya. Tepat ketika Chenglan merasa putus asa, seorang pria Rusia tiba-tiba masuk ke kota ini. Dia memegang jimat naga dan mencari orang di mana-mana. Tak lama kemudian, Chenglan mendapatkan berita, dan mengirim orang untuk menangkapnya dan menginterogasinya. Ternyata Long Bai ada di tangan Long Tuk, ayah Tan Lan. Saat itu, pria ini dan ayahnya sama-sama dipenjara di sebuah penjara di Rusia. Ketika melarikan diri dari penjara, karena hancur kedua orang itu terhubung satu sama lain. Jadi Long Shu membawa pria ini untuk melarikan diri. Tapi di penjara ada terlalu banyak orang. Long Shu terpaksa menyerahkan jimat naga padanya, meminta dia untuk menyerahkannya kepada putrinya, Chenglan. Setelah itu, dia berbalik untuk mengulur waktu bagi pria itu. Sementara itu, Long Shu bertarung melawan sipir penjara, Amit. Dia juga beruntung menemukan harta karun milik Amit. Jangan bercanda, ini adalah alat untuk upacara persembahan. Omong kosong. Long Shu mengangkat sebuah pedang. Pedang itu juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia mengambil sebuah tombak, yang juga merupakan tombak bersejarah. Akhirnya, Amit melepaskan senjatanya, memberi isyarat agar kedua orang itu bertarung tangan kosong. Begitu baru adil, kedua orang itu bertarung sengit selama ratusan ronde. Serang-menyerang, tetap tidak ada yang menang. Akhirnya, Amit melihat lebih seksama, Long Shu kembali ditangkap. Putri Chenglan setelah mendapatkan jimat naga. Segera, bersama para pengrajin, mereka merencanakan untuk membangunkan Dewa Naga. Ternyata, pembuat peta telah pergi ke timur bersama Putri Chenglan, tetapi ditemukan oleh penyihir wanita. Setelah itu, penyihir wanita menggunakan sihir penyamaran untuk mengubah dirinya menjadi Putri Chenglan. Ia berniat untuk menghukum pembuat peta dan orang-orang lainnya secara terbuka. Hingga suatu hari, seorang wanita muncul membawa jimat naga. Dia pergi ke depan patung batu, melepaskan segel jimat naga, dan menerima sebilah pedang lengkung yang tajam. Kemudian, wanita itu menggunakan pedang lengkung untuk memotong setiap helai bulu mata Dewa Naga. Saat itu, Long Shu di tempat yang terpencil juga merasakan panggilan. Ia adalah pelindung Dewa Naga. Segera, ia telah membantu Dewa Naga sepenuhnya terbebas dari belenggu. Ternyata Dewa Naga karena terjebak dalam tidur nyenyak membuat bulu matanya semakin panjang, yang telah tertancap dalam tanah luas ini. Begitu ia pergi, langit akan runtuh dan tanah akan tenggelam. Saat itu, rakyat di tanah ini akan menderita banyak korban. Oleh karena itu, meskipun terkurung oleh penyihir wanita lemah itu, Dewa Naga tidak akan meninggalkan tempat ini sampai Putri Chenglan mendapatkan jimat naga. Tetapi penyihir wanita juga mengetahui bahwa Putri telah kembali ke tanah ini. Jadi, ia menangkap teman perjalanan Chenglan, dan menggunakan sihir penyamaran untuk mengubah dirinya menjadi Putri Chenglan, agar Dewa Naga menghukum mereka di tempat. Sementara itu, Chenglan dan kelompoknya telah diam-diam menyelinap ke Gua Dewa Naga. Saat ini, orang-orang baru menyadari bahwa Dewa Naga di gua ternyata adalah palsu. Sihir yang digunakannya untuk menghukum, menyiksa rakyat adalah ilusi yang diciptakan oleh sekelompok orang menggunakan generator. Seluruh kelompok segera menyerbu untuk menghentikan, tetapi pihak musuh terlalu banyak. Mereka dengan cepat dikepung dari semua sisi. Hanya bisa melihat para kaki tangan penyihir wanita menghidupkan mesin, membuat dua teman pendamping di luar tidak selamat. Pada saat kritis, seorang kurcaci memanfaatkan kelalaian lawan untuk membebaskan semua orang. Sek instan, mereka menyerang bersama untuk menghentikan para penjahat itu dari melanjutkan operasi mesin. Tempat kejadian seketika menjadi kacau. Naga palsu juga kehilangan kendali karenanya. Pada saat yang sama, para pekerja yang membantu Chenglan juga menyerang istana. Menghadapi para penyihir jahat yang telah menindas mereka selama ini, hanya terlihat mereka melemparkan setiap bola merica pedas. Tentara musuh segera merasa pedas dan kehilangan kemampuan bertarung. Melihat gerbang Chenglan dilanggar, 4 prajurit boneka dari penyihir wanita segera turun tangan. Terlihat salah satu boneka mengeluarkan jumlah asap yang sangat banyak. Para pekerja yang tersesat dalam asap tebal segera terjebak dalam situasi sulit. Mereka tidak punya pilihan lain selain bertahan secara pasif menghadapi serangan musuh. Saat itu,
Seorang prajurit boneka lainnya melepaskan arus listrik ribuan volt ke para pekerja. Namun, seiring semakin banyak orang yang terlibat dalam pertempuran, pasukan boneka itu semakin berkurang. Hingga kehabisan energi, mereka dijatuhkan satu persatu oleh para pekerja. Yang ternyata di balik tubuh besar dan kuat itu hanyalah orang-orang biasa. Cheng Lan tahu bahwa dengan kekuatan mereka saja, mereka tidak dapat benar-benar mengalahkan penyihir wanita. Jadi, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membangkitkan naga dewa. Kemudian, terjadi adegan di awal film, di mana penyihir wanita melihat keadaan yang tidak menguntungkan, lalu mengumpulkan semua harta benda, bersiap untuk melarikan diri. Pada saat itu, Putri Cheng Lan mengendarai naga ilahi muncul. Mereka cepat mengejar penyihir wanita dan membuatnya jatuh dari kapal terbang, menyebabkan seluruh harta benda jatuh berhamburan ke tanah, mengembalikan uang hasil jerih payah kepada rakyat. Namun, saat Putri Cheng Lan dan penyihir wanita bertarung, Long Bai Malang telah dirampas olehnya. Pada saat ini, para teman seperjuangan juga tiba di tempat tersebut. Melihat di tempat kejadian ada dua Putri Cheng Lan, mereka hanya bisa mengandalkan Long Bai untuk membedakan mana yang asli. Untungnya pada saat krusial, roh Cheng Lan mengenali Putri Cheng Lan yang asli berkat aroma. Melihat itu, penyihir wanita pun menunjukkan wajah aslinya. Kartu naga ada di tanganku. Mulai sekarang, akulah yang dipilih oleh Raja Naga. Setelah itu, penyihir wanita segera memanggil naga ilahi. Pada saat ini, roh mengambil kesempatan untuk merebut kembali Long Bai, tetapi juga tertusuk oleh pohon yang dilemparkan oleh penyihir wanita. Melihat roh dan Long Bai jatuh ke dalam jurang sekaligus, Putri Cheng Lan berhasil menangkap roh itu dengan bulu matanya dari naga. Sementara itu, penyihir wanita berhasil menangkap Long Bai. Raja Naga, aku memerintahkanmu untuk menyelamatkanku. Namun, naga itu hanya melihatnya jatuh ke jurang tanpa merasa iba. Akhirnya, rakyat juga diselamatkan. Sementara itu, Long Shu yang terkurung di penjara terpencil di Rusia, akhirnya dibebaskan. Ia membawa Amit untuk mengunjungi kampung halamannya.